berapa kali teriakan minta tolong sambil ngelihat ada tangan di tengah-tengah kali nih. Ada tangan yang ngawai-ngawai sambil teriak minta tolong. Disitulah timbul naluri, ya kan. Ngelihat itu minta tolong itu, salah satu udah kelihatan tenggelam lagi, saya berusaha langsung loncat. Dengan adanya itu, karena saya berpikir ini nyawa orang, ya kan. Disitulah terpanggil, apalagi karena saya kan seorang anggota Polri. Karena di situ Polri itu kan sebagai pelindung, apalagi pengayom, ya kan, untuk melayani masyarakat. Disitulah Babin Kamtibmas, ujung tombaknya Polri untuk pendekatan dengan warga. Disitulah gimana caranya harus membantu warga. Inilah kali yang menjadi saksi bisu aksi heroik yang dilakukan oleh Aibda Eli Effendi, anggota Polsek Koja, Jakarta Utara, sewaktu ia menyelamatkan nyawa seorang pelajar yang tenggelam. Mau tahu cerita lengkapnya? Saksikan di program Saksi Kata. Bang, ini kan abang lagi viral nih setelah aksi yang melakukan penyelamatan kemarin. Bang, itu bisa diceritain nggak sih bang kronologinya gimana, dan saat itu abang lagi di mana emang? Ya, pada hari itu, hari Selasa tanggal 18, dari jam 9 waktu itu kita melakukan program pemerintah dengan gerakan pangan murah, jual beras dari Bulog, tepatnya di pos RW 11. Berjalannya waktu, pada saat jual beras itu turunlah cuaca hujan nih, ya. Sudah berjalan waktu sekitar, hujan itu lumayan deras sampai jam 12, hujan itu udah mulai reda. Setelah hujan kita juga beresin beras itu karena kegiatan sempat terhenti gara-gara hujan. Tiba-tiba dengar teriakan, ada teriakan orang minta tolong. Nah, setelah dengar teriakan minta tolong itu, saya pada saat itu bersama Pak Pardiwianto, Babin Kamtibmas juga, sama Pak RW 11, Pak Adit, Ketua RT, sekretarisnya, ada keamanan juga. Setelah dengar teriakan minta tolong, kita keluarlah dari samping pos RW karena ada jalan kecil. Nyusurin jalan itu sampai ke jalan, kita ngelihat kiri kanan. Karena sempat berpikir ada teriak minta tolong, itu udah berpikir ini tawuran. Tapi sampai di jalan ngelihat nggak ada. Jangan-jangan ini ada yang kena jamret nih. Karena lihat nggak ada. Kalau tawuran pasti banyak orang. Kalau dengar jamret nggak ada, pasti udah saling kejar. Tapi kita nggak ini, masih di jalan nyari-nyari. Masih ada teriakan minta tolong lagi, kita nyari. Setelah berapa kali teriakan minta tolong sambil ngelihat ada tangan di tengah-tengah kali nih. Ada tangan yang ngawai-ngawai sambil teriak minta tolong. Disitulah timbul naluri, ya kan. Karena saya waktu itu masih sempat pakaian dinas tapi pakaian kaos karena hujan. Pakaian dinas yang baju ini saya lepas. Saya loncat pagar karena udah teriak minta tolong, ngelihat salah satu yang minta tolong itu. Setelah saya loncat pagar, ngelihat timbul. Ya kan? Itu berapa orang tuh? 2 orang yang di tengah-tengah ini, ada 2 orang. Setelah ngelihat itu minta tolong itu, salah satu udah kelihatan tenggelam lagi, saya berusaha langsung loncat. Naruh handphone, ngeluarin handphone dari saku celana. Setelah itu ngelepasin sepatu, langsung saya terjun ke kali. Setelah terjun di kali itu berusaha gimana caranya saya harus nggapai anak ini. Setelah dekat dengan salah satu anak yang ngawai tangannya ini, kan tenggelam tuh, nggak kelihatan. Saya sempat nanya mana satunya, nggak dijawab. Karena nggak itu, langsung saya nyelam aja. Sambil saya ngerai tangannya. Pokoknya di situ sambil nyari kan, tahu-tahu dapat tangannya. Berarti yang satu tuh abang nyelam ke bawah? Ya, agak nyelam lah, kurang lebih semeteran lah, ya kan. Nggak sadar ya? Nggak sadar. Nah, setelah dapat tangannya itu saya angkat, ya kan. Setelah keangkat, baru dua-duanya saya pegang.
pegang saling dekatan, gimana berusaha saya sambil berenangin ke belakang tuh. Berenang ngadap, jadi ngikutin arus sambil bawa ke pinggir. Nah, setelah bawa ke pinggir agak dekat, baru ada warga juga. Itu kita berapa menit tuh Bang kalau bisa diceritain Om? Nah, untuk berapa menitnya belum begitu tahu, tapi untuk lebih dari 5 menit ada tuh, lebih dari 5 menit. Gitu Terus kan. itu abang emang spontan terjun apa emang abang udah ada basic penyelamatan lah sehingga akhirnya kan pede, karena kan ini kalinya gede juga Bang. Kalau untuk basic penyelamatan belum pernah ikut. Kalau untuk berenang memang bisa berenang, saya bisa berenang. Tapi untuk penyelamatan baik di kali atau di laut atau di mana belum pernah ikut. Tapi untuk berenang dalam ini nggak rutin sih, paling 4 bulan sekali renang di kolam renang, ya kan. Tapi nggak pernah kalau untuk penyelamatan seperti ini. Nah, dengan adanya itu karena saya berpikir ini nyawa orang, ya kan, disitulah terpanggil. Apalagi karena saya kan seorang anggota Polri, karena di situ Polri itu kan sebagai pelindung, apalagi pengayom, ya kan, untuk melayani masyarakat di situlah. Dengan spontanitas saya bantu karena berkaitan dengan nyawa. Dalamnya berapa Pak kalau boleh? Nah, perkiraan saya awalnya saya mikir paling 2 meteran. Setelah waktu itu udah selamat saya kan jalan lagi ke wilayah sini, ngobrol dengan warga sekitar, ketemu sesepuh wilayah setempat, ketemu Pak RW. Ternyata dalamnya lebih dari 5 meter Pak. Lebih dari 5 meter ternyata. Tapi yang itu tuh udah nggak dipikirin? Nggak pikirin lagi. Nyelamatin anak. Iya, karena belum tahu awalnya, ya kan. Walaupun itu karena nyawa. Saya pikir ini nyawa. Ya kan, disitulah gimana caranya saya berusaha di sebagian sisi kita, sisi kemanusiaan, menyelamatkan orang itu, ya kan. Disitulah tanggung jawab kita. Tanggung jawab. Bang, anak ini dia di sini tuh dia ke bawah arus apa emang dia awalnya di sini atau gimana sih pas? Nah, yang saya ketahui menurut keterangan itu dia dari sono, lumayan jauh. Di sana memang ada tempat untuk turun, ya kan. Ada pelampung yang untuk turun itu lumayan, kurang lebih lah 50 meter lebih dari sana dia ke hanyutnya itu, dari tempat dia main airnya itu. Oh, dia awalnya memang main air, bukan kepleset, bukan apa ya Bang? Nah, kalau dia kepleset apa enggak kan belum nyampe situ, saya nanyanya itu belum nyampe situ. Artinya hanya 2 orang itu aja ya? Hanya 2 orang itu yang saya kelihatin. Dan semua bisa diselamatkan? Bisa selamatkan, dua-duanya. Bang, andai kata dia tidak mendengar abang tidak mendengar dia teriak. Itu artinya kan dia akan terbawa arus sampai mana, dan apakah ada kayak saringan-saringan juga di aliran kali? Menurut keterangan di sini ada saringannya udah lumayan jauh. Kurang lebih 200 meter ke sana lah ada tuh. Betul. Ada saringan airnya. Ya, memang momentumnya ada di situ Bang ya. Gimana ya? Kebetulan abang ada di situ. Betul. Ya, kebetulan terlihat sama abang. Terlihat. Ya. Berhasil diselamatkan. Lain cerita kalau abang nggak ada. Nggak kedengar ya. Kalau misalnya saya dengan Pak Pardi, rekan saya, Babin Kamtimas, Ketua RW, Ketua RT nggak ada di tempat, karena saya lihat warga di sekitar, bisa jadi warga sekitar udah tahu, tapi nggak tahu itu. Karena waktu itu ada saya, Pak Pardi, Ketua RW, Ketua RT, tapi yang loncat itu saya sendiri, ya kan. Ya. Ada lagi warga yang loncat juga, ternyata warga yang lewat. Sempat ada warga yang lewat bantu karena udah dekat, ya kan. Ketika udah dirangkul sama udah saya rangkul dapat, kebawa ke pinggir, ya kan, karena dua-duanya itu ada yang lempar tali, ya kan, sambil saya ngerebut tali itu sambil saya bawa ke pinggir, satunya juga bawa. Nah, kan warga juga ada bantuin, ada yang loncat juga di situ. Bang, video abang itu kan viral Bang ya. Abang Siap. Pas nonton tuh gimana Bang respon abang sendiri nggak aksi yang dilakukan? Saya di situ juga merasa bersyukur, merasa senang juga karena di situ lihat positif warga di situ juga untuk kan, karena saya sebagai anggota Polri untuk meningkatkan citra polisi untuk institusi Polri.
Karena saya sebagai Babin Kamtibmas sesuai dengan fungsi saya Babin Kamtibmas bersentuhan langsung dengan warga. Nah, fungsi di situlah untuk kedekatan dengan warga. Saya bersyukur di situ. Berarti abang bertaruh nyawa tuh terbayar lunas bang ya ketika mendapatkan respon positif dari warga. Dari warga. Dari netizen kan biasanya selalu galak-galak, tapi Siap. di video abang tuh mereka semua mengapresiasi. Siap. Saya juga berterima kasih kepada netizen, kepada doa-doanya, support-supportnya. Saya rasa ini berkat doa-doa warga sekitar di tempat saya dinas. Karena setiap ketemu dengan warga, mereka juga menyapa dengan baik, nerima dengan baik. Gitu. Kalau dari institusi bang, apa udah ada apresiasi belum diberikan atau? Ini untuk di institusi Polri, saya kemarin itu udah dikasih penghargaan dari Pak Kapolda pada hari Jumat, dikasih penghargaan, diupacarakan di Polres Jakarta Pusat. Nah, sebelum diupacarakan kemarin waktu itu Ibu Kabak Watpes nelpon untuk ikut sekolah. Sekarang sudah daftar saya. Sekolah perwira. Sekolah perwira. Wah, artinya ini tinggal daftar aja apa bakal ada tes lagi atau gimana? Nah, untuk yang akan datang ini kan belum ada selanjutnya, pengumuman selanjutnya. Ya, nanti tinggal ngikutin alurnya nanti seperti apa. Ini sama sekali nggak kepikiran bang ya, biar Nah. nyelamatin anak akhirnya bisa karir juga dapat apresiasi. Ya, bersyukur saya. Memang niat untuk sekolah itu belum ada, sekolah perwira, tapi dengan adanya momen seperti ini diajukan untuk sekolah, saya sambut juga, saya bersyukur. Gimana caranya saya ikut bisa daftar polisi untuk perwira. Nah, di situ sekarang sudah mulai pendaftaran dan dapat nomor juga saya. Bang, kalau boleh tahu jadi Babin Kamtibmas itu udah berapa lama sih bang? Saya jadi Babin Kamtibmas sejak 2021. Masih keadaan Covid, waktu itu lagi gencar-gencarnya vaksin. Suka dukanya apa bang selain selama jadi Babin Kamtibmas ini ada nggak yang bisa? Saya awal jadi Babin Kamtibmas itu saya rasa 3 bulan pertama itu berat. 3 bulan pertama. Karena waktu 3 bulan pertama jadi Babin Kamtibmas keadaan Covid, satu sisi kita nggak boleh pendekatan dengan warga, kita harus jaga jarak. Di satu sisi kita harus bantu warga dalam keadaan kesusahan. Karena pada saat itu ya kan ekonomi kita lagi kolab. Gimana caranya, tapi pemerintah kita bantu dengan bantuan untuk bantu warga yang terdampak. Nah, disitulah setelah saya mengikuti jalurnya, mengikuti alurnya, sempat kita pembagian sembako untuk keluarga yang terdampak, bahkan kita mengingatkan warga yang positif untuk jaga di rumah, tetap di rumah, jaga jarak supaya tidak kemana-mana. Kita bantu nyalurkan obat. Setelah saya berjalannya waktu, disitulah saya terpanggil, jadinya berusaha gimana untuk melakukan menjadi lebih baik lagi. Karena sesuai dengan Polri bahwa Babin Kamtibmas ujung tombaknya Polri untuk pendekatan dengan warga, disitulah gimana caranya harus membantu warga. Kalau untuk kasus-kasus bang yang pernah abang tangan itu yang paling lucu apa sih bang selama jadi Babin tuh? Setiap waktu perkara-perkara yang paling lucu itu kadang-kadang masalah kadang-kadang peliharaan. Nah, peliharaan hewan. Kucing, ayam, kadang-kadang kan nggak di kandang. Kalau kucing kadang-kadang dikasih makan berantakan makanannya itu. Jadi antar tetangga ini ada yang melihara kucing, ini enggak, melihat makanan kucing itu berantakan disiram. Ternyata lama-lama dari situ bertengkar. Di situ kita selesaikan supaya jangan bertengkar gara-gara hewan peliharaan ini. Di situ. Itu. Berarti ribut tetangga tuh manggilnya Babin. Manggil Babin. Kalau ribut sampai keluarga gitu bang, suami istri Tetap Babin Kamtibmas. Bertengkar suami istri seperti apa dia itu, laporan itu tetap ke Babin Kamtibmas melalui kadang-kadang melalui ketua RT,
Kadang-kadang warga setempat karena sudah ada nomor WA kita, ya kan, nomor WA Babin Kamtibmas, di telepon kita merapat. Kita nggak tahu permasalahannya apa, ya kan. Setelah di lokasi masalah rumah tangga, ya kan, kita selesaikan di situ. Gimana caranya? Ini masih rumah tangga, masih suami istri, ingat anak, jadi seperti itu. Masalah utang ada juga nggak Bang? Kalau masalah utang ribut-ribut gitu? Kalau masalah utang sering masalah utang. Karena masalah utang kadang-kadang minjam duit, kadang-kadang temannya sendiri pinjam duit, nanti bayar, lama-lama kesel, ya kan, nagih utang, mau laporan juga karena hutang. Nggak ada lain ke Babin Kamtibmas, karena polisi terdekat dengan warga. Dia merasa Babin Kamtibmas polisi yang terdekat yang bisa ngadu warga nih. Disitulah bisa kita selesaikan, bukan sebagai penagih hutang, tapi kita menyelesaikan kedua belah pihak ini. Jangan sampai dia berantem, jangan sampai dia bertengkar, apalagi terjadi penganiayaan, karena ini masalah duit, ya kan, itu. Artinya diharapkan nih masalah ini selesai pas Pak Babin datang nih, masalah selesai. Nah, setelah kita datang sama-sama menghargai, saling menyadari bahwa kalau memang sudah mengutang harus bayar. Begitu yang punya duit kan harus dibalikin duitnya. Dibikin pernyataan antar kedua belah pihak kapan waktunya dibayar, dan itu udah selesai. Udah banyak itu. Berarti udah nyaman ya Bang jadi Babin ya Bang? Kalau udah ini dari Babin Kamtibmas, karena kedekatan dengan warga, berjalannya waktu, saya rasa dengan nyaman dan tenang lah di Babin Kamtibmas. Jadi kenal sama warga udah dikenal, udah pasti kita. Sehari itu bisa berapa kali Bang sambang ke wilayah? Kalau untuk sambang ke wilayah itu selagi warga banyak yang nongkrong, kita lewat, dipanggil nggak dipanggil kita mampir. Karena itu kerjaan Babin Kamtibmas untuk memberikan sosialisasi tentang apa aja itu. Baik itu nanya kita permasalahan, ada masalah apa di lingkungan ini. Ibarat tuh masalah misalnya ada nggak yang tawuran, ada nggak misalnya pencurian, apa itu aja. Macam-macam kita tanya. Kopi itu sehari itu udah nggak kehitung tuh Bang ya? Nggak kehitung, kalau kita ikutin mau ngopi dengan warga itu kembung kita. Benar. Kalau di wilayah tempat Abang berdinas itu masalah apa Bang yang paling banyak mungkin? Nah, yang di wilayah Rawabadak Utara ini sebenarnya kondusif, benar kondusif. Tapi karena dia di situ lintas, sudah tuh keadaannya juga areal terbuka. Saat ini kan, ya namanya di wilayah ada aja itu permasalahannya. Tapi untuk kegiatan-kegiatan lain apa itu, misalnya orang berantem jarang. Karena di wilayah Kelurahan Rawabadak Utara ini masyarakatnya ibarat tuh kalau dia ibarat tuh nggak ada kegiatan apa mending di rumah. Berarti indikator salah satu keberhasilan Babin Kamtibmas itu ketika laporan di kepolisiannya tuh semakin sedikit Bang, itu bisa dibilang. Betul. Semakin sedikitnya kejadian itu dibilang berhasil, Pak. Berhasil. Bang, mungkin boleh singgung sedikit Bang tadi soal kondisi kali itu sebelumnya, kan Abang kan terjun aja gitu Bang. Iya, betul. Pas cerita warga tuh soal kali ini gimana sih? Nah, ternyata setelah mendapatkan informasi dari warga sekitar, sesepuh-sesepuh di sini yang lahir di sini, ternyata memang di kali ini lumayan berbahaya, Pak. Lumayan berbahaya. Bahkan ada warga sekitar sini, Pak, katanya kalau saya ngelihat memang seperti itu, saya juga nggak berani. Karena melihat sejarah kali ini. Dulu pernah ada yang cerita angkot jatuh, berapa orang di situ meninggal semua. Dan ada lagi baru itu anak kecil yang didengar katanya ada yang manggil, jatuh juga di kali ini, meninggal juga. Nah, makanya dengan adanya kejadian itu, saat saya nyelamatin anak-anak itu, dia selamat. Setelah mendengar sering kejadian yang sudah, saya merasa bersyukur benar. Saya juga ikut diselamatkan, anak-anak yang diselamatkan ikut selamat di situ.
Saya bersyukur situ. Saat itu Bang boleh disampaikan ulang, digambarkan lagi arusnya sekencang apa Bang? Abang Nah, arus waktu hari Selasa pada saat kejadian itu arusnya lumayan deras itu karena lepas hujan. Hujan jadi debit airnya tinggi, pas alirannya langsung ke laut. Itu lumayan deras itu airnya. Berarti abang tuh nyebrang ke sana Bang ya? Dari sana ke sini ya? Ya, jadi saya loncat dari sana, ngeloncatin pagar, sudah itu nyebrang ke tengah. Karena anak-anak itu memang di tengah. Nah, setelah saya di sini karena arusnya deras, saya terpaksa ngejar. Memang udah nyampe ke anak itu, saya bawa lagi ke pinggir karena ngikutin arus. Ya. Ikut anyut juga. Ternyata dari tempat saya loncat ke situ lebih dari 20 meter. Karena dari situ ke dekat pintu air kecil itu. Ternyata lebih dari 20 meter tuh. Itu anaknya saat itu masih pingsan apa dibawa kemana sih? Nah, waktu itu masih belum pinsang anak-anaknya itu. Masih agak sadar dia. Tapi karena udah banyak minum air dia. Banyak tertelan air dia baru itu. background aja paling terakhir Bu. Background polisi dari awal gimana cerita masuknya? Bang, teman saya nanya tadi background abang gimana sih ceritanya jadi polisi hingga akhirnya berkarir sekarang. Kenapa mau jadi polisi? Nah, Dari tahun berapa gitu Pak? Boleh begini. cerita, Bang? Cerita awal saya jadi polisi awalnya tuh. Dulu saya waktu masih bukan balita sih. Belum sekolah. Karena saya lahir memang di dekat air juga, karena lahir di Palembang. Saya waktu itu lihat di pinggir sungai, karena di sana sungai, bukan kali bahasa kita ya kan, sungai, tapi lebih luas dari sini, bisa 3 kali lipat dari sini sungainya. Saya pakaian waktu itu pakaian polisi, waktu masih kecil itu, pakaian lengkap, baju seragam polisi lengkap dengan topi pet, bukan pickup, topi pet. Saya juga minggir jatuh awalnya itu, jatuh di air itu di kali itu kelihatan kalau dalam air itu saya seperti bergulung, diselamatkan dari situ. Nah, berjalannya waktu saya sekolah sampai SMA kelas 3. Pada saat pulang sekolah SMA itu SMK, saya sekolah SMK. Setiap pulang sekolah warga sekitar di situ ditanyain, saya nanya kelas berapa, kelas 3. Daripada kuliah mending ikut polisi atau TNI. Kalau kuliah ya kan, lulus kuliah nyari kerja. Motivasinya itu. Kalau ikut tes polisi atau TNI, udah lulus, udah kerja, ya kan? Nah, di situ. Terus selama berjalannya waktu sampai ujian, sampai lulus, disitulah saya jadi motivasi saya untuk jadi anggota Polri. Tapi waktu ditanya cita-cita, memang cita-cita beda, ya kan? Yang penting saya belajar sampai mana belajar, intinya belajar ya. Tapi dengan adanya sering ditanyain warga sekitar waktu pas lulus, itu ikut tes polisi lulus. Tapi sebelum ikut tes polisi saya ikut UMPTN. Setelah lulus UMPTN ada tes polisi, saya ikut tes polisi, lulus. Nah, di situ berjalannya waktu, lulus, perjalanan sampai dinas di Jakarta, tadinya dinas di Palembang, di Polda Sumatera Selatan, dinas di Polres Oku Selatan. 2005 lulus ke sana, ke Oku Selatan. 2010 pindah lagi dari Oku Selatan, pindah ke Polres Ogan Komering Ilir, di Polsek Mesuji, Polsek Mesuji Makmur, Polsek Sungai Menang, Polsek Cengal. Setelah dari situ baru pindah ke Jakarta. Setelah di Jakarta, di sini langsung di Polsek Koja. 2016 di Polsek Koja, Babin Kamtibmas. 2021 sempat ikut pendidikan Dikbangpes di akhir 2021, bulan Desember lulus dari sana, balik lagi ke Babin Kamtibmas, langsung di wilayah sampai sekarang ini. Sekarang mau sekolah perwira. Sampai sekarang insya Allah
diperkenankan untuk daftar ikut sekolah perwira. Insya Allah kalau lulus jadi perwira untuk memberikan motivasi lagi kepada adik-adik warga sekitar untuk menjadi anggota Polri supaya membantu warga. Gimana caranya? Karena di situ ternyata Polri ini sebagai pengayom, pelindung dan pelayan. Nah disitulah pelayannya ini, kita ambil pelayannya. Satu sisi sebagai pelayan kita harus melayani seperti apa? Baik dia minta bantuan seperti apa, kita bantu. Sudah itu sebagai pelindung, kita harus melindungi warga. Gimana caranya? Kita harus berusaha sekuat semampu kita untuk melindungi. Dan sebagai pengayom kita mengajak dengan hal-hal yang baik. Maka di situ saya termotivasi dari pengurus RT RW, Ketua Forum RT RW, Pak Haji Sueb, yang sering diucapkan manusia yang baik itu bermanfaat bagi orang yang lain di situ. Karena sering mendengar itu, disitulah saya di situ. Sehingga berusaha gimana caranya harus berbuat baik terus. Di situ. Berarti ada sejarahnya ya Bang, Abang itu kecemplung dulu masih kecil ya? Iya ada sejarahnya. Ya. Itu yang nyelamatin polisi apa? Bukan ya Pak, Iya. keluarga ya kan, diselamatin oleh keluarga. Tapi apa ya? Ya momentumnya bisa di berapa puluh tahun kemudian Abang menyelamatkan anak Iya. tenggelam. Mungkin suatu saat anak yang tenggelam itu jadi polisi. Bisa. Amin. Benar. Insya Allah. Benar. Oke. Tapi dulu UNPTN-nya diterima Bang. Udah lulus UMPTN diterima, tapi karena ada pembukaan polisi saya daftar polisi lulus ini saya Dulu diterima di mana? di Palembang. Pendidikan juga di Palembang ya kan, karena udah saya rasa ini udah pendidikan ya kan, Ya, menjamin lah ya. mau lebih menjamin karena masih di situ. Kalau Sumsel pendidikannya di mana Bang? Di SPN Betung. Kalau dulu SPN Betung namanya, di daerah Betung. Daerah Banyuasin. Jadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.